Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para pendengar channel YouTube LDS Asyabab Official rahimakumullah. Mari kita selalu bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Sehingga ketika kita mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, niscaya kita tidak mampu akan menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kemudian salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat ataupun pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman azakumullah, para pendengar LDS Asyabab Official yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang bahagia adalah dambaan semua orang. Tidak ada satupun manusia yang ingin hidupnya susah, gelisah, dan tidak merasakan ketentraman. Akan tetapi, prinsip dan cara pandang manusia itu berbeda-beda dalam mengukur kebahagiaan. Bagi seorang mukmin, bagi orang yang beriman, kebahagiaan tidak hanya kebahagiaan dunia berupa kemewahan dan keberlimpahan materi saja. Akan tetapi harus meraih kebahagiaan akhirat. Kemudian kita juga tidak boleh selalu mengejar akhirat sementara melupakan kebutuhan, kebahagiaan diri dan keluarga yang sedang kita hadapi saat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita meraih kebahagiaan akhirat dengan tidak melupakan kebahagiaan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Jamaah rahimakumullah, para pendengar LDS Asyabab yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kebahagiaan yang kita inginkan tentunya adalah kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Sebagaimana doa yang setiap hari kita lantunkan, yang setiap berdoa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar." Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, berikanlah pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Sebagai seorang muslim juga, kebahagiaan tentunya harus diraih dengan cara yang baik, dengan cara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, ketika usaha sudah kita lakukan untuk memperoleh kebahagiaan, maka insya Allah kebahagiaan dunia akan kita dapatkan, begitu juga dengan kebahagiaan akhirat akan kita dapatkan karena cara kita dengan cara yang baik dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pendengar LDS Asyabab Official rahimakumullah. Kemudian yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana bentuk kebahagiaan dunia akhirat menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagi orang yang beriman, kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan di akhirat, yakni berupa selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa taala, selamat dari siksa api neraka, kemudian dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Maka barang siapa yang dijauhkan, barang siapa yang dilindungi dari api neraka, kemudian dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, faqad faz. Maka sungguhlah orang itu orang yang beruntung, itulah orang yang bahagia, itulah orang yang sukses. Quran surah Al-Imran ayat 185. Jamaah pendengar LDS Asyabab Official rahimakumullah. Kemudian kebahagiaan secara duniawi. Rasulullah SAW juga telah memberikan 4 indikator. Rasulullah menggambarkan ada 4 kebahagiaan duniawi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulata'uhu salihin wa an yakuna rizquhu fi baladih. 4 macam dari kebahagiaan manusia, yaitu istri yang solihah, anak yang berbakti, teman-temannya adalah orang yang baik, dan mata pencahariannya berada di negaranya sendiri. Hadis riwayat Ad-Dailami. Jamaah pendengar rahimakumullah, dari hadis di atas bahasanya Rasulullah SAW telah menggambarkan kebahagiaan di dunia itu adalah ketika kita hidup di dalam lingkungan yang baik dan dikelilingi orang-orang yang solih, orang-orang yang baik, kemudian memiliki istri yang solihah, memiliki anak-anak yang berbakti, teman-teman kita, teman yang baik, teman yang solih, kemudian mata pencarian kita mudah, dalam artian mata pencarian kita ataupun pekerjaan kita berada di negara kita sendiri. Jamaah pendengar rahimakumullah, yang pertama, kebahagiaan duniawi menurut Rasulullah SAW adalah memiliki istri yang solihah. Istri yang solihah tentunya tidak hanya menjadi penyejuk bagi hati suaminya saja, akan tetapi seorang istri juga menjadi instrumen untuk mencetak generasi yang solih bagi anak-anaknya. Karena disebutkan al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah pendidik, ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dengan demikian, pendidikan yang diberikan seorang ibu ataupun kedua orang tuanya sangat berpengaruh kepada karakter ataupun watak dari anak tersebut. Kemudian indikator istri yang solihah menurut Rasulullah SAW adalah diantaranya jika dipandang suami ia menyenangkan, kemudian jika diperintah ia taat, dan ia tidak menyelisih suaminya dalam perkara-perkara yang dibencinya, baik dalam diri maupun harta. Kemudian yang kedua, jamaah pendengar LDS As-Sabab Official rahimakumullah, kebahagiaan duniawi menurut Rasulullah SAW adalah memiliki anak-anak yang berbakti. Memiliki anak yang berbakti tentunya merupakan kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Kebahagiaannya tidak hanya dirasakan di dunia, insya Allah kebahagiaan pun akan dirasakan sampai di akhirat. Rasulullah SAW telah mengajarkan bahwa doa anak yang solih, bahwa doa anak yang berbakti merupakan amalan yang tidak terputus walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Rawahu Muslim. Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak yang solih yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan dunia menurut Rasulullah SAW adalah memiliki teman yang baik, teman yang solih. Teman yang baik adalah teman yang menjadi sahabat sejati, baik dalam
keadaan sedih maupun suka. Mereka tidak hanya menolong dalam keadaan kesusahan, tetapi teman yang baik adalah teman yang juga menjadi pengingat ketika kita salah dalam berbuat, salah dalam bertutur kata dan sebagainya. Kemudian selain itu juga teman yang baik adalah teman yang bisa menjadi pendorong semangat dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian jamaah pendengar LDS Asyabab Official rahimakumullah, yang keempat, indikator kebahagiaan dunia menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wa an yakuna rizquhu fi baladih, mata pencahariannya ataupun pekerjaannya berada di negaranya sendiri. Artinya adalah kita mempunyai pekerjaan yang mana pekerjaan itu berada di dalam daerah kita sendiri, masih berada di dalam negara kita sendiri, dalam artian pekerjaan kita itu mudah. Karena kalau pekerjaan kita mudah, maka kita tetap bisa berkumpul dengan keluarga, bisa menyayangi keluarga kita, bisa menjaga keluarga kita dengan sebaik mungkin. Selain itu juga ketika kita bisa berkumpul dengan keluarga, menurut pendapat umum yang sudah sering kita dengar adalah bahwasanya berkumpul dengan keluarga bisa menjadikan obat lelah kita setelah kita sibuk bekerja seharian penuh. Itulah jamaah para pendengar LDS Asyabab Official rahimakumullah, bahwasanya inti dari kultum yang singkat ini adalah bahwasanya kebahagiaan bagi seorang mukmin nanti adalah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan di akhirat, yakni ketika kita diselamatkan dari siksa api neraka, kemudian kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebahagiaan dunia menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ada 4 indikator. Pertama, bahwasannya memiliki istri yang solihah, kemudian mempunyai ataupun memiliki anak-anak yang solih, mempunyai anak yang berbakti. Kemudian yang ketiga, teman-temannya adalah teman yang solih, teman yang baik. Dan yang terakhir adalah mata pencarian ataupun pekerjaan kita mudah, dalam artian masih di daerah negara, di dalam daerah sendiri ataupun di dalam negaranya sendiri. Demikian para pendengar jamaah LDS Asyabab Official rahimakumullah. Semoga sedikit ini ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al'afwu minkum, nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.